Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Belagak Pundit bareng gua Bro Habib. Kita ada di Saya Coffee, nanti ada alamatnya di sini tertulis. Dan gue ditemenin sama co-host ganteng kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin ikutan di Zoom kita, bukan Zoom sih, Gmeet, Google Meet tentang Piala Dunia. Nah, Piala Dunia udah selesai nih. Menurut lu, Bro Ari Tato, rekap Piala Dunia nih. Kalau menurut lu nilainya dari 1 sampai 10 berapa? Menurut gue tetap ya Piala Dunia tuh emang ajang yang dinanti-nanti. Iya. Ya, bagi gue tetap bagus. Tetap bagus, nilainya masih 8,9. Itu pertama. Bagi gue ya. Cuma ada beberapa hal yang Piala Dunia tuh kayaknya tetap ke distract ke orangnya yang itu aja. Sayangnya cuma itu aja sih. Ya, Messi, Ronaldo. Itu aja. Padahal di luar dari itu banyak banget pemain-pemain yang harusnya di highlight gitu kan. Nah, menurut lu siapa yang cocok selain dua god itu? Pandangan lu deh. Gua sih yang juara dunia ya pasti ya. Ya aman sama satu lagi yang pemain yang baru direkrut sama Mo tuh Cucurella ya. Oh, Cucurella. Itu gua suka banget. Cucurella. Itu gua suka. Iya. Itu salah satu yang pasti momennya tepat lagi. Momennya tepat ya. Masih muda juga ternyata. Iya, benar. Terus sekarang juga pensiun, habis Piala Dunia, Piala Eropa pensiun. Wah, luar biasa. Dan sekarang resmi ke Madrid. Nah, sebelum balik ke Madrid, lu ada nggak best 11 Piala Dunia? Iya. Best 11 itu tetap ya pemain-pemain yang tua-tua juga bagi gue sih nggak berubah ya. Bagi gue sih nggak berubah sih. Jadi kalau misalkan gue sebutin capek kayak gitu aja. Sih. Mungkin yang berubah sedikit ya, mungkin yang berubah pakai cuma gue Lamine Yamal sih. Oh Yamal. Ya Yamal. Messi, Ronaldo itu kayak keren banget. Messi itu itu good sama future good. Iya. Future. Kadang-kadang gue kangen juga kalau misalkan strategi itu menggunakan striker murni ya. Oh iya. Cuma 2 ya. Sekarang cuma 2. Mungkin atau enggak Halan. Mbappe pun sebenarnya kan awalnya kan striker, winger kan. Gitu. Ada striker yang benar-benar booming. Versi udah pasti versi masih kuat. Ada berubah sih kayaknya belum terlalu milik banget gitu ya. Pemain senior masih semua ada di sini. Masih semua. Kayaknya kemungkinan Piala Eropa juga masih ada pemain senior sih. Oke. Balik ke Korea. Resmi ke Madrid ya, meskipun sempat ada dulu kalau nggak salah dia sempat nazar kan kalau misalnya pilih Madrid atau potong rambut ya. Dia beli mending potong rambut daripada gabung Madrid. Tapi ternyata dia gabung ke Madrid. Ya ada alasan sih, ada alasannya cukup terenyuh ya, karena di Madrid itu dia ada sekolah berkebutuhan khusus untuk anaknya yang autis maksudnya. Dan dia gondrongin rambut juga gara-gara anaknya. Nah, sekarang direkrut Jose Mourinho, kalau nggak salah dulu pernah di MU ya? Ya. Berapa tahun tuh? Dua musim nggak salah. Satu gelar Piala Eropa ya, Europa League. Menurut lu nih, cocok nggak sih ke Madrid sekarang? Apalagi ada rumor kan kalau sekarang tuh ada mitos pelatih yang balik lagi ke klub lamanya habis pelatih itu pasti drop. Ya Madrid sih kayaknya nggak termasuk ya. Ancelotti masuk, tetap bagus lagi, ya kan. Zidane juga. Nah, menurut deh, Mourinho, seorang Mourinho, bagaimana dengan Madrid? Gini, bagi gue seorang Mo itu pelatih yang pertama kali pondasinya Madrid kebentuk. Iya. Pertama kali dia datang itu setelah dia dari Inter Milan ya. Inter Milan. Dari Inter Milan, treble winner. Dia direkrut sama Madrid. Di posisi sebelum Mo itu masuk, Madrid itu menurut gue selalu kalah dari Barca. Menurut gue ya. Jadi kenapa Madrid bisa sukses sampai sekarang? Menurut gue pondasinya tuh ada dari dia begitu masuk dalam beberapa musim dia berhasil mendominasi, bukan dominasi ya,
break lah. Iya. Apalagi Nasinya Barca ya. Cywarnya dia sama Pep ya. Wah, itu jadi kayak hiburan sendiri di di La Liga sih sebenarnya. Siapa sih yang nggak mau lihat El Clasico? Wah, Ronaldo Messi, Pep Mourinho. Wah, banyak Madrid satu jujur bagi gue ya. Itu keangkat banget sih. Gue memang dari dulu gue suka sama Madrid sebelum ada era Mourinho. Di mana Hernan ada ya gue ada pasti gue dukung ininya. Halaman itu, Hernan, Ronaldo Nazario. Ya. Wes. Itu luar biasa. Madrid karena ada Hernan itu. Yang sini justru malah kalau dibilang kenapa mau gitu ya? Emangnya Madrid siapa lagi sih pelatihnya cuma tiga aja kalau nggak Zidane, Ancelotti, Mourinho. Iya. Jadi bolak-balik itu aja gitu. Kayaknya 3 itu doang yang sukses ya. Enggak ada. Iya, kayaknya cuma 3 itu doang kayaknya. Kadang-kadang gue sebagai yang fans yang Madrid gitu ya, kayak nggak ada pelatih lain. Iya nanti juga sih. Mungkin cocoknya sama itu kali ya. Jadi udah kita lihat nanti next. Tapi balik lagi kalau bilang kan tadi Mourinho, Ancelotti, Zidane, di mana 3 pelatih ini kalau ada yang bilang miskin taktik. Mau lebih mungkin pragmatis lah kalau gue bilang ya. Ancelotti mungkin kalau gue bilang bukan miskin taktik sih. Mungkin taktiknya udah jadul gitu. Zidane ya kayaknya cuma ngandelin individu juga sih. Apakah Real Madrid ini memang benar-benar cocoknya adalah pelatih kayak gitu? Dikasih Xabi Alonso juga ambiar gitu. Iya kan? Nah ini balik lagi ke Mourinho. Nah menurut lo apakah bakal segemilang sebelum di era pertama lah? Maksudnya periode pertama atau ini justru lebih dahsyat lagi atau justru? Mungkin gue lihat dari beberapa sisi. Kalau melihat dari kita bicara strategi gitu ya. Tapi kayaknya pelatih yang melatih Madrid gue rasa di era sebelum-sebelumnya gak perlu strategi. Itu gue rasa. Iya benar lagi. Ya gak perlu strategi karena di era itu kita udah tahu siapa pemainnya. Betul. Ada Xabi Alonso, ada Benzema, Bale, ada Higuain, semua hitam semua yang ada. Ramos, PP ya kan. Jadi menurut gue ini menurut pandangan gue pelatih yang sistematis di mana menurut gue gak akan lama sih. Karena mungkin menurut gue ego ya. Ego pemain bintang tuh kan tinggi lah dan terus pas Mbappe nah beda dengan Mourinho. Gue nggak tahu Mourinho apakah dia bisa menurut gue dia punya strategi, cuma salah satunya yang gue concern sebenarnya pemain yang tidak mau bertahan. Zamannya Mourinho dari Bale sampai Benzema mereka mundur. Iya itu dia. Mereka mundur. Cuman sekarang kalau salah transfer terbaru kan ke Korea, Humphries, Bernardo Silva. Terakhir itu ada rumor Yan Diomande. Ya. Winger ya. Dan saya mau kabarnya mau dilepas si Tchouaméni. Justru kayak pemain yang masuk ini kayaknya nyerang semua ini. Gak bertahan. Tapi kalau diperhatiin ya, itu untuk banget untuk pemainnya bisa lari ke belakang. Pemain Eramu ya. Jadi benar-benar disisain satu di depan. Mungkin feeling gue ya Mbappe akan menjadi Ronaldo, dijadikan seperti itu sama bisa dari speednya lu bayangin speednya Mbappe kalau ditanya. Apalagi rumor si Vini ke Arsenal kan kemarin kencang juga tuh. Ya. Apa mungkin bakal dilepas? Iya kan? Iya kan? Gua ya spekulasi aja ya. Sebegitu maunya beraninya kan Vini menurut gua nggak mau bertahan kan sekelas. Iya. Ya sama kayak Mbappe. Nggak mau mundur lah. Nggak mau mundur. Tapi kalau lihat pemain seniornya pun mau loh. Karena memang saat itu memang menurut gue ya saat itu memang dibentuk bola harus ke Ronaldo. Udah strateginya gitu aja. Nah sekarang ini mungkin bagi gue mau pengen menjadikan Mbappe untuk di depan, jadi disupporting dengan winger-winger yang larinya kencang, tahan tinggal. Ya, yang Diomande kencang sih. Udah umpan aja. Era mode mereka mencapai berapa ya? 90 atau 100 gol ya pernah kalau nggak salah. 90 gol itu di eranya mau. Sebegitu dahsyatnya Pak.
mereka ya. Iya, kenceng nih ada Ronaldo, Bale, belum ada Isco, ya kan? Iya. Benzema. Nah ini memang menarik sih. Cuman di squad Madrid sendiri ada yang sosok nama Bellingham, Jude Bellingham. Dimana ini juga agak kurang klop sama Mbappe. Karena ada rumor bilang nggak mungkin ngeletakin dua harimau di satu kandang, ya kan? Nah, ini Bellingham sama Mbappe ini sama-sama ibaratnya alpha male lah, atau mungkin omega kali ya. Nah, menurut lo apakah Bellingham bakal dijual, dirubah posisinya, atau gimana nih? Kita lihat 3 pelatih yang selalu balik ke Madrid ya. Hampir 3-3-nya mereka itu bisa manage pemain. Nah, Beda dengan Xabi Alonso, ya, beda dengan Jesus. Ini gue masih percaya dengan 3 sosok ini mereka masih mau terutama yang saling balik. Gue rasa dia masih bisa manage pemain bintang sih. Karena apa? Karena dari sekian pelatih dari mau sampai yang mau balik lagi pun yang bisa megang pemainnya cuma 3, nggak ada. Menurut gue ya. ya ada beberapa nama kan misalnya kayak Lopetegui, Ya. itu cuma berapa ini terus apa lagi ya? Xabi Alonso setelah Arbeloa itu kayaknya juga nggak Karena memang sosok pemain senior di situ aja ya. kayaknya tipe Yasmin lagi ya Pak. Ya, mungkin gitu ya. Ya Pak, ya oke. Gue saat itu gue sangat berharap sama Xabi Alonso. Oh iya, jelas. Gue ngeliat Mane Leverkusen itu sistematik banget. Banget. Dan sebenarnya kalau dari statistik sebenarnya pas dilatih Alonso itu Madrid kan di posisi pertama. Ya, Lain Barca juga di La Liga, cuman kalah di Piala Spanyol apa ya? ya. Super Cup Spanyol itu ya akhirnya dilepas gitu. Gara-gara si Mbappe juga ogah gitu. Ya, aneh juga sih. Aneh juga sih. Canggih sih. Cuma ya saya aja ya. Yang menurut gue, berarti memang dia belum sebegitu powerful untuk dia memegang Ya. pemain-pemain bintang ini. Mungkin belum cocok kali skema atau nggak cocok mungkin ya. Kalau di Chelsea kan mungkin dia kebantu sama pemain-pemain muda kan, bisa. Leverkusen pun sama. Kalau Madrid mungkin ya bisa ya. Karena menarik kan, gue nggak perlu. Ini bukan ke depan, suruh pada lari aja. Mbappe, Mbappe. Iya kan? Iya, semua pola. Ada Florian Wirtz bisa masuk. Strategi dari Iya, Boniface. Mourinho. Nah, kita di fase pertama ada Mourinho versus Pep Guardiola, El Clasico. Di sekarang ini ada Pep dengan Hansi Flick di Barcelona. Kira-kira bakal seseru Pep Guardiola Mourinho atau ini kayak tenang-tenang aja, atau justru malah lebih bara? Apalagi Barca juga lagi on fire. Menurut gua El Clasico cuma itu kayaknya nggak bakal bisa keulang yang vibes-nya ya. Menurut gua karena beda dari sisi komposisi pemain, dari sisi pelatihnya pun juga agak berbeda. Mungkin bagi gua adalah fokusnya di komposisi pemain sih sebenarnya. Komposisi pemainnya masih sangat-sangat berbeda banget. Jangankan dulu sampai sekarang aja itu 2 gol aja itu masih perbincangan kok. Masih. Gitu. Padahal udah nggak satu liga gitu. Iya, udah nggak satu liga juga. Terus kalau lihat vibes-nya mungkin kenapa ini menarik karena seperti yang kita tahu lah, Mourinho itu kan cybernya sangat politik. Iya ya. Jadi dia jago banget untuk membawa awareness pada saat nanti. Bisa aja dia ngomong something kayak waktu dia mancing awal-awal sering-sering mancing special one ya nanti dia akan membuat seperti itu lagi gitu. Emang hobinya mancing. Cocok juga dan selain dia jago latih juga ya memang dia jago entertain sih. Jago bacot. Iya. Ngebacot. Berarti Hansi Flick Mourinho nggak akan kayak Mourinho Pep Guardiola. Berarti sama kayak Yamal Mbappe nggak akan sama kayak Messi Ronaldo tuh. Gua ada sedikit bedanya, ada getar-getar dari Mo aja karena dia sosok yang memang gue legend di Madrid dan biasanya bacot apa segala hal-hal itu nanti akan diangkat sih. Iya sih. Iya, soalnya kalau di fase pertama itu kan mau bacot disambut sama Pepe Ramos, Puyol, Pique, Casillas, Valdes itu ya. Karena kayaknya emang ada madem ayam aja nih gitu. Atau mungkin belum mulai, kita nggak tahu juga kan. Kita juga kan. Apalagi Yamal pun juga nggak terlalu
apa sih Cywar dan apa juga dia kayak orangnya kalem aja. Orangnya kalem aja. Dia. Ya, Mainnya jago aja sih. Ya, main jago aja. Ya, Jago sih. jago sih. Ya diakuin jago sih Pak. Dari semua pemain yang direkrut mau nih di Rambut. Ada Korea, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, ada Yandy Omande, yang menurut lo bakal menjanjikan ya Bang? Wah ini kayak Gue tetap Korea ya. Korea. Cuma ada satu yang gue agak aneh kenapa ngambil Bernardo. Karena mungkin mau jadi pengganti yang senior kayak Modric dan Kroos gitu. Ya, bisa. Mungkin seperti itu. Jadi ada leader gitu. Gak yakin ya, tapi yang menurut gue Bernardo ya. Gratis, mungkin karena gratis. Bisa jadi. Iya kan, sayang banget. Apalagi Portugal Connection. Emang sebelumnya ya? Iya Oh, sih, iya mau. Cuman kan kalau itu kan City lumayan. Iya. Cuma lumayan susah kan. Ini maupun gratis. Kayak sebenarnya nggak gratis juga sih. Dia kan harus bayar 40 juta ke agen ya kan? Iya kan? Apa namanya? Itu kan ya pemain itu jago sih. Jago sih, tapi ngomong udah tua aja. Udah tua, terus mungkin mau menggantikan posisi. Iya. Menggantikan posisi. Atau mungkin Jenderal buat pemain senior. Bisa jadi kan? Siapa? Ada. Ada. Manda semua itu. Ada semuanya. Iya lagi. Depan sampai kiper ya lumayan senior lah. Ya kiper. Ya. Yang outfieldnya kan nggak ada. Nah, rumor. 2 nama nih. Salah 3 nama. Pertama Ayu Boadi. Dia main buat Maroko, main bagus banget. Salah satu favorit gua. Yang kedua Michael Olise. Yang ketiga Erling Haaland. Rumor nih 3 mas. Dari 3 nama ini, lu berharap siapa yang bakal masuk? Kalau gua Iya. Haaland sih. Kenapa Haaland? Kenapa nggak Olise? Kayaknya mimpi gua tuh kalau Haaland masuk ya, biarkan dia di depan aja sampai kiri. Bellingham kanan lah. Jadi Mbappe dibalikin ke kiri nih. Iya. Ini jual. Haaland masuk ya. Masuk ya. Nah, itu bisa tuker-tukeran. Bisa. Terus, Kalau dia bisa nggak main ya, tapi yang tangan ada di depan. iya. Berarti si Vini jual. Jujur gue memang kalau Vini aja sih. Gue ya. Kenapa sih? Dia kan mainnya bagus juga loh. Iya kan? Apa karena ada Mbappe dia ketutup? Dua-duanya jago. Tapi posisi mirip-mirip. Ya kan? Posisi mirip-mirip. sering tabrakan. Tabrakan juga. Itu yang gue kadang-kadang gue kesel juga nontonnya. Ya apa sih? Lo nggak contoh senior, semua itu mirip tahu Bel sama Ronaldo mirip. Benzema yang tadinya harus depan tiba-tiba harus Turun. Itu aja sih. Karena gue ngeliat Madrid itu di era itu tuh benar-benar sistemnya Komplit sih. lu fokus aja satu siapa yang mau golin udah gitu aja. Udah gitu komplit aja. Udah bagi tugas deh gitu kayaknya. Tugas aja. Tugas aja gitu. Bener dibilang strategi banget. Ya strategi sama penting ya. Cuman bener fokusnya dapat bola udah oper aja. Ya simpel gitu kan. Wah ini pemainnya udah bisa. Udah aja gitu kan. Iya. Siapa? Benzema, Isco. Siapa yang kanan kirinya sama aja. Maksud gua Madrid memang harus mainnya begitu menurut gua sih. Tipikal pemain yang sekarang. Kalau misalnya Haaland masuk tapi Bellingham cabut. Bellingham gua suka lagi. Nanti emang Bellingham juga. Bellingham penting loh di era Ancelotti, dia lumayan loh dia masukin ke depan. Timnas Inggris kemarin, berapa sih kemarin? 7 gol. Orang Inggris pertama yang cetak 7 gol dalam satu Piala Dunia. Ya. Walaupun dia tipikalnya agak berbeda sama Vini mainnya. Ya dia tengah kan. Beda dia bukan yang speed banget. Mirip-mirip lah sama tengah-tengahnya Madrid pada era-era sebelumnya. Iya. Cocok sih. Bagus sih, sebenarnya bagus itu. Dia buat ini tengah kalau main 4-2-3-1 dia bisa di AM kan. Iya. 4-3-3 biasa bisa di box to box sama kayak di Inggris. 4-2-3-1. Iya isinya kan harusnya kan Bellingham, Vini. Anaknya siapa ya? Anaknya kalau nggak salah waktu itu ada Rodrigo. Rodrigo masih ada. Siapa? Hendrik, Bernardo Silva. Iya. Bisa juga itu yang baru. Iya kan? Bisa. Itu gua mirip-mirip Kroos cuma Dia ada lebih maju. maju. Lu berarti pilih Haaland. Lebih milih Haaland. Haaland gua.
Lagi milih halal. Gue cukup menurut gue dia monster. Yes, memang sih. Dia striker yang komplit, meskipun kalau gue bilang memang belum sampai ke taraf minimal Thierry Henry lah. Belum sampai situ sih. Cuman udah ada ke arah sana. Monster sih. Wah, asli. Speednya juga bagus. Iya, badan segede gitu kenceng. Kenceng. Iya. Striker murni. Langsung kasih piala ke Madrid aja. Striker murni. Gue kangen sih dengan strategi. Madrid yang kemarin itu masih terlalu banyak bentrok aja sih. Mana yang ini, mana yang Mbappe gitu. Situ aja sih. Nah, itu pemain strateginya tinggal ditunjuk aja siapa yang jadi frontman-nya aja udah. Iya, frontman aja. Madrid emang begitu aja udah main. Emang sih, ya kayak dari gitu kan. Kayaknya nggak mungkin ada yang bisa susah dengan sistematik yang terlalu menjelimet detail gitu. Iya. Cocok di Barcelona sih sampai kayak. Barcelona memang sistematis banget kan. Iya kan Pep juga gitu kan. Strateginya bapaknya dari belakang. Ya. Kalau buat menurut lo nih, mau itu kira-kira bahkan bertahan di Madrid berapa lama? Dan kayaknya berapa piala? Feeling itu? Iya. Kan biasanya dia kalau balik ke barat. Yang tahu ya. Selalu. Sebelumnya di Chelsea. Selalu. Balik juara. Walaupun pertama kali datang ke klub pun dia juga pasti angkat piala. Pasti angkat. Jadi kalau untuk sekarang ekspektasi gue ya pasti dia Liga, target gue ya pribadi dia bisa angkat Champions lagi. Karena dia angkat Champions terakhir. Mantap itu. Terakhir di Inter. Oh iya Inter ya? Inter. Oh iya Inter. Sisanya Eropa ya. Iya. Oh iya Eropa. AS Roma Conference League. Ya. Inter. Berarti lo berharap Liga Champions. Feeling ada Liga Champions. Dengan komposisi pemain yang sekarang ya di eranya mereka. Pada Jude Bellingham, Vini kalau nggak jadi jual, Mbappe. Berapa lama kira-kira Mourinho di mana? Berapa lama? Maksimal ya? Maksimal. Gue sampai 3 sih. Gak nggak lebih dari itu deh Mourinho. 2-3. Kayaknya itu emang seluruh dukunnya begitu kali ya. Udah 3 tahun pindah gitu. 3 tahun pindah. Terus twistnya ya gue berharap tiba-tiba Pep yang masuk. Plot twist gue tuh, Pep lu masuk coba. Tapi nggak mungkin berhasil sih kalau gue bilang. Pep kan sistematik banget. Ya. Sih habis dijual pemain lagi cuma, wah pinggir gitu. Ganti sama pemain La Masia. Ya karena Spanyol isinya pemain La Masia semua. Juara Piala Dunia. Gak ada pemain Spanyolnya. Iya. Jelek semua pemain Spanyol di mana tuh. Berarti 2-3 tahun. 2-3 tahun. Target gue cek ya. Bakal kemana nih Mourinho setelah dari Madrid? Feeling apakah timnas Portugal? Kayaknya menurut gue ya dia harus ke negara sih. Udahlah, klub dia kan udah bola balik. Capek lah ya. Udah capek. Itali 2 kali. Iya kan. Inggris 2 kali. Spanyol balik lagi 2 kali. Portugal berarti timnas Portugal. Ya. Karena kan biar ngikutin pelatihnya ekspornya Real Madrid kan udah di-announce kan. Prancis kan. Iya. Jadi isinya nanti pas Eropa nih mereka nih. Ya jadi itu nggak ikutan kan di Brazil ya. Iya. Salah. Piala Dunia bisa. Itu persiapan 2 tahun lagi ya. Piala apa 2 tahun lagi. Piala Dunia 4 tahun lagi. Mau buat 3 tahun. Itu kemungkinan dia feeling ya timnas. Nah, Madrid siapa nih kira-kira yang cocok tadi kalau mau ini dengan karakter yang tadi lu bilang ini nggak mungkin pakai sistematik nih, lu kayak mau Ancelotti sama Zidane lu terserah pemain deh. Kalau yang cocok menurut gua tradisinya Madrid yang sampai sekarang masih tetap akan begitu kalau nggak mau Ancelotti ya Zidane. Nah, tapi gua berharapnya ada sosok kedua kayak Zidane lagi yang bisa Ronaldo? Jadi bisnis aja deh. Jadi artis aja lah.
Bosan. Tapi kalau dia pengen gitu jadi pelatih. Gak sih, gue gak kebayangnya dia jadi pelatih. Gak, bukan Yes. gak bisa ya, cuma gak kebayangnya sosok. Dia kayak sosok David Beckham, tau gak sih? Jadi owner aja. Iya, maksudnya David Beckham tuh lu ya owner. udah kayak seorang atau personil satu kesatuan utuh yang ya udah nih gitu. Betul. Iya kan? Betul. Dia Messi, Beckham, udah gitu. Udah, Iya jadi kan? bisnis aja. Makanya gue berharap kalau mungkin kan Mas balik lagi, mau juga udah balik, ya kan Zidane juga lagi ngelatih Prancis, ya gue harus ada sosok yang mengganti Zidane. Yang gue harapkan yang sebelumnya adalah Xavi sebenarnya. Ternyata enggak. Ternyata Bisa. enggak. Ya setelah gue lihat-lihat lagi, ya Zidane memang Cocok nih. apa Zidane itu ya udah pemainnya segitu udah main aja terserah lu deh. Ibaratnya kayak gitulah. Ya karakter gitu, mungkin karakter Madrid kali ya. Iya. Kalau pelatih yang cocok berarti adalah, ya susah juga ya. susah loh. Siapa sih? Siapa ya? Ada cuma 3 dalam 10 tahun, 15 tahun belakangan 3 aja. Klopp, Jurgen Klopp. Itu kayaknya enggak sih. Kurang ya? Kayaknya enggak sih. Iya sih, Gue justru mau gantinya Zidane yang memang dari pemain kalau berharap. Iya ya berharap ya. Cuman Sabi doang ya. Gue yang kelihatan bisa. Yang kelihatan baru Sabi. Yang lainnya Marbello mungkin oke lah cuma gue tak lihat kayak Marbello ya. Ya dia kan sekarang latih Fulham kalau nggak salah. Kita lihat Ya, di Liga Inggris akan betul. seperti apa. Ya, Iya sekarang. kan? Iya nggak? Berarti lulusan Madrid di era mau Ancelotti sama Zidane yang jadi pelatih benar-benar oke itu cuma Sabi ya. Sabi nggak ada lagi, belum kelihatan sampai sekarang. Iya, beda sama Pep ya. Beda. Pep Kompany, Vincent Kompany loh. Ini kan Iya loh. pelatih juga. Bayern Munchen juga keren. Iya. Menurut gua harus ada pengganti yang dari ex pemain sih. Karena gua belum menemukan pelatih yang sekarang yang cocok buat Madrid. Belum ada sih. Oh iya. Kalau 3 itu aja, 3 itu juga 2 senior, 1 juga dari pemain. Pemain jadi asistennya Ancelotti. Iya. Baru dia ngelatih. Dia Dia ngelatih. sama Ancelotti. Menurut gue yang baru kelihatan guys, Marbello, Solskjaer Solskjaer. di MU sebenarnya jago loh ya. Gak jelek-jelek amat kan MU. Enggak, iya, Solskjaer sih, enggak ya. Iya kan? Peringkat 2. Bagus. Gagalnya cuma gara-gara ada Ronaldo doang kan masuk. Dia memang biang kelat. Ronaldo biang kelat. Sebenarnya jadi dia kali ya. Orang nggak mau main buat dia masalahnya. Iya. Ya, lu beda dengan Messi lah. Iya, kan nggak mau main buat dia. Tidak, Gimana males. Iya sih. Males Kan juga. orang mungkin pemain males ngapain gue harus ngoper dia mulu gitu kan. Tapi ya gimana? Emang dia di box to box atau di kotak penalti yang zamannya dia sekarang cuma bisa gitu. Seremnya ya. Nggak bisa kayak Iya, kalau kita bicara Madrid pelatih, gue mungkin baru melihatnya Arbello ya. Arbeloa. Arbello ya. Bisa dipanggil lagi atau enggak. Mungkin juga sih setelah dapat pengalaman kali ya. Ya, tapi berharap ada sosok yang sewibawa Zidane dan bintang gitu. Sabi bintang cuma tidak sebintang Zidane. Atau mungkin bisa Modric kalau dia pensiun jadi pelatih. Itu bisa trust ya. Oh iya sih. Cuman dia nggak jadi pelatih. Iya. Dia nggak mau jadi pelatih. Dia trust sebenarnya kan. Cuman nggak mau. Gue intelijennya sebagai pemain tengah mungkin sih. Atau mungkin pelatih Itali. Ancelotti Itali. Ya, Ancelotti Itali. Zidane dulu pernah di Itali. Mourinho Mo pernah di Itali. dari Itali. Belum Itali. Iya gimana? Tapi Franco. Itali juga lagi jelek nih. Siapa pelatihnya sekarang balik lagi ya. Roberto Mancini. Balik sini lagi. Juga ada lagi pelatih Itali yang bagus. Tapi gue kalau ada mau mungkin berubah gitu ya gaya mainnya. Gue suka dengan strateginya Allegri. Masih Allegri. Cuman dia lebih Taktis banget sih. taktis, pragmatis juga. Ya. Man dia memang agak kubu-kubuan sih kalau dia nggak suka sama pemain, ya udah nggak suka, nggak dicoba dulu gitu. Di Juventus. Juventus maju, di Milan juga kemarin kasus sama Leo sama polisi kan, Iya. akhirnya gagal.
Kalau dia nggak suka sama pemain ya gitu. Cuman secara taktis bagus juga. Karena setiap golnya dia itu kayak udah dikonsep. Iya. Buat lu bangun serangannya gini ya. Gitu. Banyak kan. Gue nonton podcastnya Evra ya, memang dia cerita benar. Iya. Semuanya tuh memang udah diplot konsep. bener konsepnya. Tapi apakah Madrid mau begitu? Kayaknya enggak. Itu yang sulit. Isinya pemain-pemain siapa yang nggak mau? Pep Guardiola terkenal banget sama pemain-pemain La Masia. Ya lu banyak lah yang muncul kan. Messi, terus ada dulu ada Bojanka. Nah, mau ini apakah bakal nurunin pemain-pemain muda dari Madrid Castilla? Karena banyak ya kan, ada Fran Garcia, ada Gonzalo Garcia yang kemarin dimainin sama Xabi Alonso ini benar-benar top gen. Dan maunya apakah bakal dipakai lagi atau enggak? Menurut gue tetap dipakai sih. Pemain muda Madrid tetap dipakai. Dia menurut gue pengen membangun, bukan ngebangun dari muda ya, tapi dia harus lihat pemain-pemain yang muda menurut dia yang cocok dengan dia sih. Walaupun dia tetap minta rekrut pemain ya. Dari Real Madrid yang muda-muda, gue dia tetap akan ambil sih. 1-2 lah. 1-2 untuk dicoba ya. Dicoba. Ya, soalnya Madrid di era sekarang kayaknya lebih banyak pemain muda yang berkembang. Betul, karena konsepnya udah agak sedikit berbeda dari beberapa tahun ke belakangan. Iya. Mereka terakhir beli pemain-pemain bagus itu kan ya di eranya Bellingham, Mbappe sama ini. Nah, sekarang pun kayaknya cuma beli pemain muda kayak Constantino. Iya. Terus kemarin ada Gullit. Sekarang aja nih dia mulai rekrut kan. Sebelumnya kan beberapa tahun belakangan mereka nggak pernah rekrut yang selayak Real Madrid ya. Iya. Gitu. Mungkin tahun ini gara-gara nyalonin presiden kali. Bisa jadi. Iya kan, jadi ambil uang gitu kan. Bisa jadi. Iya kan, mungkin nanti ada Olise, Alan, ya kan mungkin masuk MBG. Presiden lain, maaf. Presiden lain. Ini nanti kan ada Olise seharga 150, ya. Iya. Sempat ada Julian Alvarez, Alvarez 500 juta buset. Gila juga itu. Gila, mending beli Haaland. Haaland udah lah. Haaland juga rilis kelasnya kan cuma nggak sampai 200 ya. Bisa kan? 200 pak. Apain lagi sih di Inggris udah semua. Iya, balik lah semuanya. Apalagi timnya zaman dia kan. Iya. Madrid. Ayo Haaland, Haaland kembali Pak. Tolong ya. Daripada lu ke Liga Inggris. Tapi Haaland itu menurut gua mau cocok dengan gayanya Haaland. Sangat cocok. Sangat cocok. Dengan gayanya Haaland dia cocok. Iya, cocok banget. Itu cocok banget. Makanya si Paras juga pengen banget kan, ngebet banget Haaland masuk. Karena dan siapa? Chelsea Drogba. Itu Drogba, betul. Ya kan? Inter ada sosok Milito. Ya, Sama Leto. Bolak-balik aja. Bolak-balik aja. Iya kan? Itu Madrid jadi Ronaldo. Jadi striker. Mantap. Kayak kalau sekarang kan striker cuma Mbappe doang. Mbappe sih, gue nggak lihat ada yang jadi striker ya. Jadi, iya cuma Mbappe doang ya. Mbappe nggak ada siapa yang jadi striker. Mbappe. Yaudah, Haaland, tolong ya, kamu tanda tangan ya. Tanda tangan lah. Lagi fee buat gue. Dapat di Inggris mulu bosen lah. Saatnya sekarang giliran MU yang MU ya. Oke, nanti the next topic kita bahas MU ya. Bakal banyak tadi. Oke, sip. Ini kita lagi coba episode pertama untuk trial bahas Madrid. Tapi secara summary ini ya, untuk merangkum semua. Pertama, dengan ada masuknya Mo, dari gua pribadi memang gua berharap dia bisa 2-3 tahun mengangkat piala sampai Champions atau mungkin ada treble-nya dia lagi. Mantap begitu. Terus yang kedua, dengan dia masuk mungkin gua rasa dia mau mulai membangun tim yang memang fondasinya menurut gua sudah agak melebar sekarang karena tidak ada pelatih yang bisa megang pemain ya, karena terlalu banyak pemain bintang. Terus yang ketiga, gue berharap nambah 1 striker sih di Madrid sih. Karena kalau cuma Mbappe doang lo masukin Bellingham atau Vini, gue rasa kurang monster sih. Mereka monster itu untuk penetrasi ke dalam sih. Jadi
harapan gua buat Mo dan Madrid bisa angkat piala di musim pertama. Wis. Itu peringkat satu. Ya, piala Liga ya kan. Tinggal nextnya tahun kedua atau tahun ketiga targetnya Liga Champions. Dari gue itu sih. Wah, mantap. Sebagai penutup, kira-kira lu mau, tadi lu bilang Haaland ya depan. Selain Haaland sebagai penutup, kalau dikasih duit lah, Pares. Ini ada duitnya. Kira-kira lu mau beli siapa? Gua, Selain Haaland. selain Haaland, gue pengen banget punya Harry Kane gue pengen banget. Jadi dalam kurun waktu 2-3 tahun dia masih bisa main lah. Asik gak sih? Tapi kalau misalkan kenapa gue milih dia memang udah cukup senior, I think dia udah lumayan melalang buana ke Eropa ya, maksudnya walaupun cuma 2 klub ya, Inggris sama Jerman. Tapi kalau Haaland kemahalan misalkan atau misalkan emang gak bisa direkrut, Harry Kane tuh menurut gue another monster. Kata gue lagi ya, Bellingham. Nah, itu dia. Gak cocok itu. Itu bagi gue Harry Kane itu udah oke lah. Sekarang striker sedikit. Dikit banget. Harry Kane, Haaland gak ada lagi sih. Gak ada lagi. Siapa lagi? Iya lagi. Striker. Lewandowski udah tua. Nah, ada lagi. Jadi, iya. Gue berharap buat striker itu entah siapa yang masuk. Thank you banget di belakang Habib nih buat Bro Ari Cato. Ini trial kita bahas Real Madrid. Mungkin nanti nextnya kita akan bahas MU ya. Ya. Bakal seru nih MU ini. Betul. Apa aja mau dibahas? Apa aja. Lu sebagai pendukung MU. Kita ceng-cengin MU. Ya. Terspesial ceng-cengin. Kita next episode-nya kita coba ganti vibes ya. Kita coba di studio yang lebih proper. Kita ada teman-teman kita ya. Tentang tamu spesial. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.